Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trimonika dengan NIM 18147.005 akan menjelaskan tentang materi anggaran penjualan dan anggaran produksi. Langsung saja masuk ke pengertian dan fungsi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah metode untuk merencanakan penjualan secara rinci tentang produk yang akan dijual pada sebuah perusahaan dalam periode yang akan datang. Di dalamnya terdapat rencana mengenai jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas yang akan dijual, harga jual, dan waktu serta tempat penjualannya. Fungsi anggaran penjualan secara umum, semua anggaran termasuk anggaran penjualan, mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun manfaat anggaran penjualan. 1. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapat di masa datang. 2. Untuk memasukkan kebijakan dan kepuasan manajemen ke dalam proses perencanaan, contoh dalam rencana pemasaran. 3. Untuk memberikan informasi tentang berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. 4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Tujuan anggaran penjualan. Tujuan utama anggaran penjualan yaitu 1. Mengurangi ketidakpastian di masa depan. 2. Untuk mempermudah pengendalian penjualan. 3. Memberikan informasi dalam profit planning control. 4. Memasukkan pertimbangan dan keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Adapun kasus anggaran penjualan menggunakan metode rata-rata bergerak, yaitu pada PT Pesona Indah adalah perusahaan yang membuat barang mentah menjadi barang jadi seperti kursi, meja, dan lain-lain. Manajemen PT Pesona Indah membuat perkiraan penjualan barang selanjutnya. Contoh, perkiraan penjualan bulan Desember 2020 dibuat pada tanggal 30 November 2020. Perkiraan penjualan suatu bulan diperoleh dengan mencari rata-rata penjualan selama 3 bulan sebelumnya. Perkiraan penjualan untuk bulan Desember 2020 adalah rata-rata penjualan bulan September, Oktober, dan November 2020 untuk kenaikan 10%. Berikut adalah tabel yang menyajikan penjualan barang untuk 3 bulan sebelumnya. September, penjualan 30 unit, Oktober 35 unit, November 25 unit. Langkah pertama, harga jual 5 juta. Jumlah penjualan selama 3 bulan, yaitu 90 unit. 2. Cari rata-rata penjualan selama 3 bulan. Dari penjualan yang didapat adalah 90 dibagi 3, yaitu 30 unit. Jadi penjualan PT Pesona Indah pada tahun 2020 yaitu 30 unit. Langkah ketiga, harga jual atau unit Desember 5 juta dikali 10% yaitu 500.000. Jadi harga jualnya 5 juta ditambah 500.000 yaitu 5.500.000. Langkah keempat, mencari total penjualan bulan Desember 2020. Penjualan dikali harga jual, yaitu 30.000 dikali 5.500.000 sama dengan 165 juta. Inilah kasus dari anggaran penjualan. Langsung saja masuk ke dalam anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat oleh perusahaan setelah anggaran penjualan disusun, karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Anggaran produksi berfungsi sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Anggaran produksi disusun dengan berdasarkan pada anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. Manfaat anggaran produksi. Anggaran produksi berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua level manajer divisi produksi harus bekerja berdasarkan anggaran produksi. Di samping itu, anggaran produksi berguna untuk 1. Menunjang kegiatan penjualan. 2. Menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen. 3. Mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menetapkan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi adalah 1. Anggaran penjualan. 2. Kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan. 3. Tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan,
penempatan dan pemutusan hubungan kerja. 4. Bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. 5. Modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Tujuan anggaran produksi: 1. Menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. 2. Menjaga tingkat persediaan yang memadai dalam artian bahwa tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak pula terlalu kecil. Tingkat persediaan yang terlalu besar biasanya mengakibatkan peningkatannya biaya-biaya dan risiko-risiko yang dapat membebani perusahaan. Sebaliknya, jika tingkat persediaan terlalu kecil, maka akan mengakibatkan banyaknya gangguan. Kekurangan persediaan bahan mentah yang bisa menimbulkan gangguan dalam proses produksi yang akan akhirnya mengakibatkan banyaknya langganan yang kecewa. Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi yang ditanggung akan seminimal mungkin. Contoh kasus anggaran produksi menggunakan kebijakan stabilitas produksi. Diketahui TW1 70.000, TW2 80.000, TW3 95.000, TW4 105.000, total 350.000. Persediaan awal barang jadi 25.000, persediaan akhir barang jadi 15.000. Mencari kebijakan stabilitas produksi. Total penjualan tahun 2020 350.000. Persediaan akhir barang jadi 15.000, jadi total produk siap jual 365.000. Persediaan awal barang jadi 25.000. Total barang jadi yang diproduksi tahun 2020 yaitu 365.000 dikurang 25.000 jadi 340.000. Terus melakukan alokasi produksi yaitu triwulan. Produk selama 1 tahun 340.000 dibagi 4 karena triwulannya 4 jadi 85.000 unit. Menyajikan anggaran produksi pada format tabel. Di sini dapat dilihat triwulan 1 70, triwulan 2 80, triwulan 3 95.000, triwulan 4 105.000, total 350.000. Persediaan akhir yaitu 15.000. Di sini 105.000 ditambah 15.000 jadi 120.000. Terus mendapatkan persediaan awal yaitu dikurang 85.000 jadi 35.000. Seterusnya kayak silang jadi gitu hasilnya. Inilah yang dapat saya sampaikan materi dari anggaran penjualan dan anggaran produksi. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.